Setiap individu atau organisasi pastinya memiliki sebuah aset, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Nah, setiap aset yang dimiliki ini haruslah dikelola dengan efektif dan efisien. Sehingga apa? Sehingga nantinya aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi sebuah perusahaan, organisasi, dan juga individu. Istilah manajemen aset mungkin jarang didengar oleh banyak orang. Orang-orang sering memisahkan manajemen dan aset. Nah, manajemen yang dimaksud dalam sini adalah yang mencakup 4 fungsi dasar, yakni planning, organizing, leading, and controlling. Sedangkan yang dimaksud dengan aset itu pada umumnya mencakup kekayaan. Kekayaan tersebut bisa berwujud dan tidak berwujud. Kekayaan berwujud yang dimiliki oleh organisasi dan individu biasanya tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Aset ini sendiri terbagi menjadi 2, yakni berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud berorientasi pada pelayanan publik, seperti infrastruktur dan lain sebagainya. Sedangkan kekayaan yang tidak berwujud itu biasanya mencakup hak-hak intelektual, kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lainnya. Dalam manajemen aset ini, tentunya sebuah organisasi membutuhkan sebuah sistem untuk mengelola pendataan aset dan memudahkan sebuah organisasi atau individu memanajemen data aset yang ada. Maka dari itu, jika kita berbicara perihal manajemen gereja, pastilah kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya sistem kelola atau sistem tata kelola gereja dan juga manajemen aset gereja. Sistem pengelolaan ini bertujuan agar sebuah institusi atau sebuah gereja atau bahkan organisasi itu tetap eksis dan berkelanjutan adanya. Karena apa? Karena kembali lagi manajemen aset merupakan sebuah proses pengadaan, perencanaan, pengelolaan, perawatan, hingga penghapusan suatu sumber daya yang dimiliki oleh sebuah individu atau organisasi secara efektif dan efisien. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari individu atau organisasi tersebut. Organisasi merupakan sebuah sistem yang memiliki 2 hal penting di dalamnya, yaitu manusia sebagai pelaku organisasi dan aktivitasnya sebagai sebuah kegiatan yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Organisasi tidak hanya organisasi profit, melainkan organisasi non-profit, yaitu gereja. Manajemen aset memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrol biaya, pemanfaatan, ataupun penggunaan aset dalam kaitan mendukung operasionalisasi pemerintah daerah. Selain itu, ada pula upaya untuk menginventarisasi aset-aset yang sudah tidak digunakan. Pengertian aset secara umum adalah barang atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, yang mempunyai nilai tukar, dan juga yang mempunyai nilai komersil yang dimiliki oleh badan usaha, institusi, dan juga individu atau perorangan. Kita masuk di tata kelola gereja. Menurut Sulfian, gereja perlu memiliki peraturan yang tetap, sehingga peran dari peraturan gereja ini dapat membantu gereja di dalam pergerakannya yang berhubungan dengan umat dan pemerintahan. Hal ini kemudian juga ditegaskan kembali oleh Projo Wijono. Untuk bisa mengelola suatu gereja yang baik, pengelola perlu memahami dan mengetahui tugas dan kewajiban dalam menjalankan misi gereja, sehingga dapat menuju sasaran yang ingin dicapai dengan cara yang benar, yaitu
membina warga jemaat agar dapat memenuhi panggilan dan pengutusan Kristus di tengah hidup bermasyarakat. Maka hal itu perlu diatur secara baik dan benar. Tata kelola gereja menurut GPIB. Penetapan kepemilikan untuk aset GPIB ini ditentukan secara sistem yang berlaku di setiap aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Semuanya itu atas nama GPIB. Aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan yang di dalamnya yaitu bangunan gereja dan juga bangunan pastori atau rumah dinas pendeta. Kendaraan operasional gereja baik motor maupun mobil dan perlengkapan ibadah dan juga yayasan-yayasan yang dimiliki oleh GPIB ini semua dicatat secara lengkap dan atas nama GPIB. Saya akan menjelaskan pada bagian analisis. Kelompok menganalisis tentang manajemen aset gereja dihubungkan dengan 5 fungsi pelaksanaan manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, actuating. Yang keempat, controlling. Yang kelima, evaluasi. Dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, perencanaan yang dilakukan oleh GPIB selalu dimulai dari awal atau dari bawah, yang itu terbagi pada bidang-bidang tertentu, terbagi sesuai dengan arahan dari pendeta atau pemimpin gereja tersebut. Mereka sangat memahami tentang masalah lapangan, operasional unit, dan lain sebagainya. Artinya bahwa bidang-bidang ini melaksanakan suatu rencana untuk membawakan hasilnya yang untuk disetujui oleh sinode. Artinya ada data yang dibawa dan itu sebuah tindakan awal atau perencanaan dalam melaksanakan atau menjaga aset-aset gereja. Yang kedua, GPIB menerapkan sistem organisasi kelompok di setiap domain-domainnya dan memiliki divisi yang berbeda terkait dengan semua pekerjaan kepada tata kelola gereja. Kelompok ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada adminnya, artinya yang dapat mengontrol atau mengesampingkan bidang tersebut. Artinya semua orang itu bekerja sama, dan hal ini ditujukan untuk efektif dan efisien pada pekerjaan itu sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Pada suatu bahwa GPIB menganggap aset gereja itu merupakan suatu pendapatan untuk usahanya sendiri. Artinya aset ini dibuat sesuatu yang berharga di mata GPIB. Makanya GPIB melakukan organisasi atau sistem tata kelola untuk bekerja sama dan menjaga contoh tanah, bangunan, kendaraan-kendaraan, dan lain sebagainya. Ketiga, secara penggerakan, GPIB memiliki tugas-tugasnya masing-masing untuk mengelola aset gereja sesuai dengan tatanan yang digunakan oleh sinode. Hal ini membuat tata kelola gereja terlihat sangat efektif dan efisien. Dalam segala kegiatan selalu ada laporan kerja untuk mempertanggungjawabkan yang sesuai dengan acuan yang telah ditentukan oleh sinode. Oleh karena itu, sistem organisasi secara yang digerakkan oleh GPIB dapat dibagi dua, meliputi pertama, sistem pembendaraan gereja GPIB yang diisi atau yang dikhususkan
sebagai milik atau karunia Tuhan untuk membantu pelaksanaan panggilan dan visi gereja secara efektif dan secara khusus untuk penggunaan yang efektif. Tepat sasaran artinya dalam setiap laporan pekerjaan itu memiliki tujuan yang jelas dan memiliki pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, setiap hal yang dilakukan untuk setiap kegiatan dan sebagainya itu perlu ada pemastian atau dikendalikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pembendaraan GPIB meliputi pengelolaan, pembendaraan, penatausahaan, dan pencatatan atau pendokumentasian, serta pengawasan yang disusun untuk atas dasar keputusan bersama dalam proses pemeriksaan dan pengaturan yang dimulai dari gereja itu sendiri. Keempat, dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan, GPIB menerapkan suatu sistem pengolahan bendahara yang dibentuk dengan nama Badan Pengawas Pembendaraan Jemaat atau yang dikenal BPPJ. Pekerjaannya hanya untuk mengawasi dan memeriksa aset gereja GPIB dilakukan secara berkala. Ada yang setiap 4 bulan atau triwulan. Badan PPPJ ini bertanggung jawab penuh untuk mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh para anggota sinode dalam hal segala yang berkaitan dengan aset milik gereja dan menentukan apakah aset milik gereja ini layak untuk digunakan atau tidak. Hal ini yang dilakukan kepada setiap gereja di daerah pusat atau di kota-kota setempat wajib memberikan laporan secara rinci kepada BPPJ sebelum penyusunan laporan tahunan secara operasi yang selanjutnya menghasilkan pengeluaran untuk rencana kerja. Artinya tugas BPPJ ini sangat penting di manajemen aset gereja, yaitu dia melakukan tindakan sebagai pengawas dan pemeriksa aset-aset gereja. Apakah ini layak digunakan atau tidak, atau diganti atau dibeli yang baru, begitu teman-teman. Dan yang terakhir pada evaluasi yang dilakukan oleh GPIB dapat dilihat dari laporan penganggaran kegiatan gereja GPIB. Dilanjutkan dengan laporan sederhana namun resmi secara berkala dan diawasi oleh pengawas keuangan gereja. Artinya di sini penilaian juga dilakukan oleh GPIB menggunakan auditor terpercaya di luar organisasi GPIB agar terlihat lebih netral. Hal ini kemudian dilaporkan secara transparansi di semua pertemuan gereja dan sinode melibatkan semua pengurus gereja, sinode dan dewan anggota majelis, serta diawasi oleh badan pengawas keuangan gereja. Transparansi dilakukan untuk memberikan pelaporan yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada masing-masing anggota gereja sehingga dapat dilihat bersama dan dapat dipersatukan sesuai dengan operasional yang ada dan sejalan dengan standar tata kelola gereja GPIB. Tata gereja GPIB sebagai pedoman dasar dalam segala perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan gereja merupakan suatu sistem yang secara eksplisit dirancang oleh GPIB untuk mencapai tujuan organisasi dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, GPIB selalu menggunakan PPKUG sebagai dasar pengurus atau dalam pengambilan keputusan khusus yang berkaitan dengan sikap pengurus itu sendiri. PKKUG inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan kedua setelah GPIB kedua untuk GPIB sendiri. Sistem yang dibuat oleh organisasi bersangkutan
dengan fungsinya masing-masing di setiap lembaga yang ada digunakan oleh organisasi itu sendiri. Misalnya di gereja, GPIB setiap barang yang diproduksi memiliki kapasitas dan kegunaannya masing-masing dengan mempertimbangkan beberapa aspek atau area dalam organisasi GPIB. Artinya, integritas terbentuk dalam penyelenggaraan GPIB terutama dari kesepakaman tentang peraturan gereja dalam kepengurusan gereja dan pemilihan anggota majelis umum yang dipercaya untuk mengelola aset gereja secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Saya akan menyampaikan kesimpulan kelompok. Kelompok menyimpulkan bahwa penetapan kepemilikan aset benda sesuai dengan nama organisasi tidak bersifat pribadi dan memiliki badan pengawas yang selalu dapat mengaudit atau memantau segala kegiatan dalam penganggaran dan pengeluaran keuangan organisasi gereja. Pengelolaan aset GPIB dijelaskan memiliki sistem independen dan digunakan di masing-masing divisi pengolahannya. Mengelola aset gereja GPIB dengan menggunakan tata gereja GPIB sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi, sistem gereja GPIB menekankan pada peraturan gereja yang digunakan oleh pengurus majelis sinode untuk pengelolaan, pemeliharaan, bahkan penjualan aset gereja milik GPIB. Terkait prinsip operasional manajemen, GPIB sudah memaksimalkan pemahaman ini dalam organisasi, walaupun masih banyak kesenjangan karena GPIB adalah organisasi non-profit. Prioritas utamanya bukan masalah aset, tetapi pada fokus pelayanan keagamaan. Terima kasih.